Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihda Milatin Nafiah, nomor absen 38, NPM 091. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung min, median, modus, sampai dengan kurtosis. Pertama-tama saya akan menghitung min dulu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari nilai tengah atau XI. Caranya adalah 62,1 ditambah dengan 62,5 dibagi 2. 2,6 ditambah dengan 63 dibagi 2. Jadi langkah selanjutnya adalah dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai tengahnya dikali dengan XI sama dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Lalu ini saya jumlahkan dari D2 sampai D13. Frekuensinya juga sama dengan dari B2 sampai dengan B13. Jadi min sama dengan ini
dibagi ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menghitung median. Pertama-tama saya akan menghitung frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Ya, nggak bingung. Caranya tinggal ditambah-tambah. Ini ditambah dengan ini. Langsung biar cepat. Langkah selanjutnya adalah mencari kelas median, yaitu dengan cara ini, total frekuensi 120 dibagi 2, 60. Berarti kelas median ada di 65,6 sampai dengan 66. Selanjutnya mencari tepi bawah, yaitu dengan cara 65,5 ditambah dengan 65,6 dibagi 2. Jadi ini mediannya sama dengan 65,55 ditambah dengan kelas mediannya tadi setengah 60 dikurangi dengan frekuensi kumulatif berarti 54. 54 dibagi dengan frekuensinya kelas median 11. Lalu dikali dengan panjang kelasnya atau intervalnya, yaitu 0,5. Dari kayak 62,1 sampai 62,5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti kan 5, 0,5. Selanjutnya saya akan menghitung modus. Pertama yaitu mencari kelas modusnya, yaitu dengan mencari frekuensi terbanyak, ada di 22, di 66,1 sampai 66,5. Berarti nyari TP bawahnya sama dengan 66 ini ya. 66 ditambah dengan 66,1 dibagi 2. Sebenarnya bisa, kalau misalnya nggak koma-komaan kayak gini langsung dikurangi 0,5 kayak ini tadi 66, misalnya 66 berarti langsung dikurangi 0,5. Berhubung ini koma-komaan, cari amannya dibagi, ditambah terus dibagi. Terus nyari median berarti tepi bawah 66,05 ditambah dengan D1 itu frekuensi ini ya, 22 dikurangi 11 berarti 11 dibagi dengan D1 11 ditambah 22 dikurangi 8 14. Lalu dikali dengan panjang kelas atau intervalnya cos 0,5. Jadi seperti itu untuk mencari modus. Selanjutnya saya akan menghitung kuartil 2 atau Q2. Yaitu pertama-tama saya akan mencari kelas kuartilnya dengan cara 2 dikali 120 dibagi dengan 4. 2 itu dari Q2. Kalau misalnya Q3 berarti ininya 3. Berarti 60. Di sini ya, 65,6 sampai dengan 66. Saya nyari tepi bawahnya yaitu sama dengan 65,5 ditambah dengan 65,6 dibagi 2. Q2 sama dengan 65,55 ditambah dengan buka kurung lalu di kelas kuartilnya 60 dikurangi frekuensi kumulatif 54
dibagi dengan frekuensinya, yaitu ini 11 dikali kelas panjang kelasnya. Kalau intervalnya 0,5. Hasilnya sama kayak median. Selanjutnya saya akan mencari desil 3 atau D3. Pertama-tama saya akan mencari kelasnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 3 dikali dengan 120 frekuensinya dibagi dengan 10 dari rumusnya. Kalau misalnya ini D2 berarti ini 2. 36 berarti ada di 64,1 sampai 64,5. Jadi tepi bawahnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan 64 ditambah dengan 64,1 dibagi 2. Ini sama dengan 64,05 ditambah dengan kelasnya D36 dikurangi frekuensi kumulatifnya ini 30 dibagi dengan frekuensinya kelas ini berarti 12 dikali 0,5 intervalnya. Jadi seperti itu untuk menghitung D3. Selanjutnya saya akan menghitung simpangan rata-rata. Pertama menghitung ini ya, nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Sama dengan ini dikurangi dengan ini. Caranya sama. Lalu frekuensinya dikali dengan hasil dari pengurangan tadi. Sama dengan frekuensi dikali dengan ini. Langsung ditarik garis ke bawah. Nah, ini harus dihitung manual karena ini negatif-negatif gitu ya, min-min hasilnya. Nanti mempengaruhi jawabannya. Jadi kalau dihitung itu ketemunya 171,395. Lalu, berarti ini simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan ini dibagi dengan ini. Umumnya 1,428. Selanjutnya menghitung simpangan baku. Caranya kurang lebih sama, cuman ini dikuadratkan. Jadi dikuadratkan 2. Atau langsung aja gini. Bisa gini atau enggak gini, biar gak bingung.
ini kayak gitu. Ini dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi dikalikan. Sama dengan frekuensi dikali dengan ini tadi. Langsung tarik garis ke bawah. Lalu ini dijumlahkan. I2 sampai dengan I13. Nah, kesimpangan baku kan rumusnya itu pakai di akar. Berarti akar dari ini loh, hasilnya ini dibagi dengan ini nanti di akar berarti sama dengan SQRT ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 1,628. Kemudian saya akan menghitung varian. Caranya sama kayak ini tadi, cuman bedanya dengan simpangan baku adalah kalau varian itu nggak pakai di akar, kalau simpangan baku pakai di akar. Jadi ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Hasilnya 2,653. Seperti itu untuk mencari varian. Selanjutnya saya akan menghitung squeness. Pertama-tama saya akan ini dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3. Lalu dikalikan dengan frekuensi. Sama dengan ini dikalikan dengan ini. Langsung saya tarik garis ke bawah. Lalu dijumlahkan
dari K2 sampai dengan K13. Di sini pertama-tama mencari simpangan bakunya dipangkatkan 3. S pangkat 3 sama dengan ini dipangkatkan 3. Lalu ini 1 dibagi dengan frekuensinya dikali dengan ini S pangkat 3 simpangan dikali dengan ini. Karena rumusnya 1 per N kali S pangkat 3 dikali dengan ini. Berarti ini arah kemencengan ke kanan atau negatif. Selanjutnya saya akan menghitung kurtosis. Pertama-tama ini dipangkatkan 4. Sama dengan ini dipangkatkan 4. Ini dipangkatkan 4 juga. Intinya caranya seperti itu. Lalu dikalikan dengan frekuensi. Sama dengan ini dikalikan dengan, langsung aja tarik ke bawah. Lalu dijumlahkan M2 sampai dengan M13. Nah, untuk mencari kurtosis, berarti nyari simpangan bakunya dipangkatkan 4. Yaitu sama dengan ini dipangkatkan 4. Nah, untuk mencari kurtosis berarti sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi dikali dengan ini, lalu dibagi dengan ini, S pangkat 4. Karena emang rumusnya 1 dibagi frekuensi dikali dengan hasil dari ini, terus dibagi dengan S pangkat 4. Jadi ini kurvanya leptokurtis. Leptokurtis atau meruncing. Seperti itu untuk mencari kurtosis.
Selanjutnya saya akan menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi pertama-tama menentukan batas kelasnya. Biar gampang sih ditulis batas bawahnya yang kelas di bawahnya. 62,6. Berarti bawahnya 63,1. Bawahnya lagi 63,6. 64,1. 64,6. 65,1. 65,6. 66,1. 66,6. 67,1. 67,6. 68,1. 68,1 itu dari terusannya 68. Ini ya, kalau misalnya di bawahnya diterusin kan 68,1. Lalu ini frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ini caranya tinggal ditambah-tambah aja frekuensinya kalau kurang dari. Berarti ini ditambah dengan ini. Sama, ini juga ditambah dengan ini. Artinya ke bawahnya sama kayak gitu. Selanjutnya saya akan menghitung frekuensi kumulatif lebih dari. Pertama-tama menentukan batas kelasnya. Sama sih, ini berarti batas kelasnya 62,1. 62,6. 63,1. 63,6. 64,1. 64,6. 65,1. 65,6. 6,1. Atau enggak, ini bisa pakai yang lebih bawahnya. Intinya kayak gitulah. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau kurang dari kan ditambah, kalau ini dikurangi. Jadi yang lebih dari 62,1 frekuensinya kan ini semua, berarti ini. Berarti ini dikurangi sama ini. Ini sama. Ini dikurangi sama ini. Atasnya kan udah ditambah-tambah. Biar dikurangi ini. Ini dikurangi ini. Dikurangi ini. Nah, hasilnya itu ini pasti sama dengan frekuensi aslinya. Seperti itu untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari.